Perkenalkan, nama saya Risma Maulanda Fatima Azara, NIM G04219067 dari Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi pemasaran bank syariah di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Risma Maulanda Fatima Azara, NIM G04219067. Definisi strategi pemasaran. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategas yang memiliki arti generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Menurut Kotler, pemasaran didefinisikan sebagai proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penentuan harga, promosi dan distribusi barang, jasa, dan gagasan untuk menciptakan pertukaran dengan kelompok sasaran yang memenuhi tujuan pelanggan dan organisasi. Adapun strategi pemasaran didefinisikan sebagai sebuah rencana yang menyeluruh, terpadu, dan menyatu dalam bidang pemasaran yang memberikan pedoman tentang kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan perusahaan melalui periklanan, program promosi, penjualan, program produk, dan pendistribusian. Kemudian, prinsip-prinsip syariah pada bank syariah. Dalam praktiknya, ditegaskan bahwa bank syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Akad perjanjian antara pihak bank dengan nasabah juga tidak diperkenankan berisi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang melanggar hukum Islam, seperti transaksi yang mengandung unsur gharar, maisir, atau riba. Untuk mempermudah dalam penerapannya, bentuk kegiatan bank syariah yang diperbolehkan menurut syariah sudah diperinci dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Berbagai aktivitas pemasaran yang perlu dilakukan oleh organisasi perbankan adalah perlu mengetahui siapa pelanggan yang dituju, siapa relasi yang dapat mendukung kemajuan usaha perbankan, dan siapa saja yang dianggap pesaing usaha perbankan tersebut. Untuk dapat memahami hal tersebut, berbagai pemahaman perlu dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, riset pemasaran. Yang kedua, perilaku nasabah konsumen atau customer behavior. Yang ketiga, loyalitas merek atau brand loyalty. Konsep perbankan syariah yang pertama ada marketing mix. Marketing mix atau bauran pemasaran merupakan kombinasi variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan. Variabel tersebut antara lain product, price, promotion, dan place, atau dikenal pula dengan istilah 4P. Adapun dalam pemasaran produk jasa tersebut, unsur tambahan lainnya yaitu people, proses, dan physical evidence atau dikenal dengan istilah 7P. Selain itu, bauran pemasaran juga digambarkan sebagai suatu perangkat pemasaran yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam mencapai tujuan pemasaran dalam target pasarnya. Konsep perbankan syariah yang kedua yaitu strategi pemasaran. Strategi pertama yang harus ditempuh perbankan syariah adalah komunikasi eksternal baik dalam rangka edukasi prinsip syariah maupun produk-produk yang ditawarkan. Strategi kedua adalah menciptakan efisiensi melalui inovasi produk dan inovasi proses. Strategi berikutnya adalah mengembangkan budaya syariah sebagai salah satu usaha menuju good corporate governance. Aspek strategi pemasaran yang pertama ada segmentation. Segmentation sendiri adalah proses pemilihan nasabah berdasarkan keinginan, kekuatan, dan daya beli untuk mempermudah pemasaran produk sesuai dengan kebutuhan nasabah. Yang kedua ada targeting, menentukan target. Dan yang ketiga ada positioning, cara memposisikan produk di mata calon pembeli agar ciri khas produk dan citra bank diterima. Konsep perbankan syariah yang selanjutnya ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah tindakan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok pembeli yang terpisah-pisah dengan kebutuhan dan tanggapan yang berbeda. Prosedur segmentasi pasar terdiri dari 3 tahap. Yang pertama tahapan survei, tahapan analisis, dan tahap pembentukan. Teori ekspektasi adalah teori di mana seorang individu cenderung untuk bertindak dengan cara tertentu dengan harapan bahwa tindakan itu akan diikuti oleh suatu hasil tertentu dan pada daya tarik hasil tersebut bagi individu. Teori ini mencakup 3 variabel yaitu usaha individu, kinerja individu, imbalan organisasi, dan tujuan individu. ABCA di mana tautan usaha kinerja, B tautan kinerja imbalan, C daya tarik dari imbalan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang perencanaan pemasaran atau marketing planning. adalah kegiatan langsung dengan mengalirnya barang jadi dari produsen ke konsumen.
dalam rangka memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan masyarakat konsumen melalui pertukaran. Perencanaan marketing ada 4. Yang pertama adalah perencanaan pasar yang strategis, yang kedua perencanaan strategis pemasaran perusahaan, yang ketiga perencanaan pemasaran yang strategis, dan yang keempat perencanaan pemasaran yang operasional. Proses perencanaan marketing. Yang pertama analisis hasil prestasi kegiatan pemasaran, yang kedua analisis keunggulan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman pemasaran, yang ketiga menentukan tujuan pemasaran, yang keempat penetapan strategi pemasaran, yang kelima penetapan target pemasaran, yang keenam penyusunan rencana pemasaran, yang ketujuh penyusunan program pemasaran, dan yang ke-8 penyusunan anggaran pemasaran. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang unsur utama pemasaran. Unsur utama pemasaran yang pertama ada strategi pemasaran yang berisi segmentasi pasar, targeting, dan positioning. Dan untuk taktik pemasaran ada diferensiasi, bauran pemasaran P4 tadi yang sudah saya jelaskan, nilai pemasaran, merek atau branding, pelayanan, servis, dan proses. Kemudian ada manfaat perencanaan marketing. Yang pertama usaha untuk mendorong cara berpikir jauh ke depan, mengkoordinasi kegiatan pemasaran secara lebih baik. Yang ketiga mengawasi kegiatan pemasaran yang telah dilakukan dan didasari atas standar prestasi kerja yang ditetapkan dalam rencana. Dan yang keempat perumusan tentang tujuan yang ingin dicapai dan kebijakan operasional yang dapat dilakukan secara mantap. Dan yang terakhir menarik partisipasi dan mempertebal rasa tanggung jawab para pelaksana. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Thank you and stay at home. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.